Bawaslu tidak punya gigi yang memadai. Sebenarnya apa gunanya kita melakukan pemilu ketika urusannya adalah siapa punya duit, dia pasti menang. Tunjukkan rekening aja, nggak usah pakai pemilu, Pak. Datang ke KPU, tunjuk rekeningnya paling besar, udah langsung dilantik, Pak. Nggak buang-buang negara kita. Peserta pemilunya banyak juga yang kurang asem. Semua mau jalan pintas. Masa nggak ada satupun dari semua dapil kemarin yang berujung pidana pemilu? Padahal semua tahu masih, saya nggak tahu ada apa enggak, Pak. Ya, ini nggak ada. Kita teriak ini pemilu paling brengsek kemarin, tapi nggak ada satu kasus hukum pun. Kan kita jadi kayak ngarang-ngarang. Sebenarnya siapa di kita di sini yang sedang berbohong? Apakah kami yang mengalami realita itu di lapangan? Atau siapa yang bohong di sini? Kemarin Bawaslu di Jawa Tengah menggerebek berkali-kali soal kepala desa ini. Tapi nggak ada di laporan sini, Pak. Semuanya ASN. Di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, kencang sekali, Pak, kepala desa, Pak. Kepling. Tapi nggak ada temuan. Apakah memang cara bersengketa kita itu harus laporan masyarakat? Untuk apa ada Panwas, Pak? Untuk apa? Atau nggak ngerti bahwa Bawaslu punya kewenangan urusan ini, Pak? Atau jangan-jangan takut, Pak? Kalau takut, bubarin, Pak. Nggak ada guna. Yang pertanyaan saya yang pertama ini ke KPU, Pak. Yang kami dengar adalah bahwa KPU akan kembali memakai Sirekap. Pertanyaan kami, apakah ini Sirekap yang sama dengan yang kemarin? Kalau sama, Pak, saya minta tutup, Pak. Nggak perlu, Pak. Toh pada akhirnya kemarin pada Pileg dan Pilpres itu barang ditutup, Pak. Jadi saya tidak percaya sedikit pun kalau si rekap itu ada Sirekap kemarin Pilpres untuk dipakai, Pak, oleh KPU. Jadi nggak benar itu kalau Anda masih pakai barang yang sama untuk pilkada yang begini jelimet. Ya, saya kira saya minta forum yang terhormat ini membatalkan putusan KPU itu kalau memang itu adalah Sirekap yang lama, Pak. Nggak ada trust publik di sana. Jadi sulit kami menerima itu, Pak. Ya. Saya kira karena KPU harus mempertanggungjawabkan itu kemarin penggunaan Sirekap. Kalau publik dan peserta pemilu sudah tidak punya trust, buat apa barang itu dipakai-pakai? Sudah, kita pakai perhitungan berjenjang manual saja. Toh pada akhirnya kemarin pakai sana. Ya. Yang kedua, tentang lembaga survei yang bermacam-macam, dan kemarin kita dengar untuk DKI ada lembaga survei yang kemudian diperiksa oleh asosiasinya karena hasilnya berbeda signifikan. Dan kita tahu dengan begitu gilanya medsos sekarang, barang ini bisa dipakai untuk membentuk opini, Pak. Bagaimana tanggung jawab KPU untuk memastikan ya mereka betul-betul lembaga survei yang berhak untuk go ke publik itu memang harus melalui katakanlah pertanggungjawaban yang benar. Saya nggak tahu kewenangan KPU ada atau tidak di sana, tapi saya kira ini persoalan yang harus kita selesaikan. Untuk Bawaslu, Pak, banyak sekali pertanyaan saya, Pak, Bawaslu ini, Pak. Pertama, tentu kita sama-sama paham Bawaslu tidak punya gigi yang memadai. Tupoksinya saya kira kurang kokoh. Itu ranah undang-undang, nggak kita bisa bicarakan sekarang. Tapi pengalaman kami di lapangan memang lemah sekali, Pak. Karena dalam rekrutmen sumber daya manusia di tingkat yang paling bawah itu juga nggak mudah. Ya, jadi pelanggaran yang masif kemarin di mana-mana Pileg dan Pilpres
Itu bisa terjadi begitu aja karena SDM-nya juga nggak mumpuni, Pak, untuk melakukan proses-proses yang seharusnya. Nah, ini perlu menjadi perhatian, Pak. Saya kira nggak bisa lagi yang namanya panwas di bawah itu, Pak, ad hoc kan, Pak. Harus dilatih orang-orang yang betul-betul kemudian memahami dan punya integritas, Pak. Partai politik aja buat saksi itu direkrut dan dilatih dengan benar, kok negara enggak? Ya, karena kalau proses pengawasan pemilu berjalan benar, nggak akan banyak sengketa di Mahkamah Konstitusi, Pak. Ini kita double-double. Sudah ada Gakumdu, ada Bawaslu, Panwaslu, sengketa di Mahkamah Konstitusi, nanti lihat saja. Mungkin hampir semua daerah akan bermasalah. Pasti bersengketa. Jadi energi bangsa ini habis terbuang setiap kali ada pemilu. Ini karena apa? Integritas dan kewenangan Bawaslu-nya memang lemah sekali. Kemudian yang kedua, menyangkut praktek money politik yang luar biasa, Pak, pada pemilu yang kemarin. Apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu? Ini merusak, Pak. Sebenarnya apa gunanya kita melakukan pemilu ketika urusannya adalah siapa punya duit, dia pasti menang. Tunjukkan rekening aja, nggak usah pakai pemilu, Pak. Datang ke KPU, tunjuk rekening yang paling besar, udah langsung dilantik, Pak. Nggak buang-buang negara kita. Ini harus kita atasi sebagai masalah sosial dan budaya politik kita. Meskipun kita tidak bisa serta-merta menyalahkan masyarakat, peserta pemilunya, banyak juga yang kurang asem. Semua mau jalan pintas. Tapi Bawaslu diberi kewenangan oleh negara untuk mencegah hal-hal yang seperti ini, saya kira, Pak. Masa nggak ada satupun dari semua dapil kemarin yang berujung pidana pemilu? Padahal semua tahu masih, saya nggak tahu ada apa enggak, Pak. Ya, ini nggak ada. Kita teriak ini pemilu paling brengsek kemarin, tapi nggak ada satu kasus hukum pun. Kan kita jadi kayak ngarang-ngarang. Kemudian sekarang yang lagi sangat ramai, Pak, bahkan sebenarnya dari pileg pilpres, pelibatan kepala desa, Pak, masif. Tapi dari laporan Bapak nggak ada satu proses pun. Sebenarnya siapa di kita di sini yang sedang berbohong? Apakah kami yang mengalami realita itu di lapangan? Atau siapa yang bohong di sini? Kemarin Bawaslu di Jawa Tengah menggerebek berkali-kali soal kepala desa ini. Tapi nggak ada di laporan sini, Pak. Semuanya ASN. Di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, kencang sekali, Pak, kepala desa, Pak. Kepling. Tapi nggak ada temuan. Apakah memang cara bersengketa kita itu harus laporan masyarakat? Untuk apa ada Panwas, Pak? Untuk apa? Lalu kemudian kami mohon, Pak, diberikan juga Komisi 2 hasil pemetaan terhadap daerah-daerah rentan, Pak. Supaya Komisi 2 bisa melakukan pengawasan sebelum hari H. Berikan kami mana daerah itu. Apa indikasi-indikasinya? Kami sebagai peserta pilkada, Pak, mengalami di banyak tempat intervensi pejabat kepala daerah seperti yang Bapak cantumkan di sini, tapi juga aparat penegak hukum nggak ada di sini, Pak. Apakah masyarakat ini nggak berani ngadu atau nggak ngerti bahwa Bawaslu punya kewenangan urusan ini, Pak? Atau jangan-jangan takut, Pak? Kalau takut, bubarin, Pak. Nggak ada guna. Masa nggak ada deteksi sama sekali dari laporan Bapak? Kalau nggak banyak gunanya, Pak, daripada kita buang-buang uang, Pak.
Gak usah aja ada, kalau saya. Supaya kita nggak terkesan main-main, Pak. Lalu apakah Bawaslu memikirkan cara membuat masyarakat itu mudah melaporkan? Apakah melalui aplikasi? Karena kadang orang nggak mau lapor takut, Pak. Kenapa nggak buat aplikasi? Aplikasi yang bisa dipercaya, nggak kayak Sirekap, Pak. Yang rakyat mudah mengaksesnya. Lalu tugas Bapak lah untuk membuktikan. Jangan orang lapor disuruh buktikan. Dulu saya APK saya dicopot di mana-mana, saya lapor Bawaslu. Bapak tahu yang nyopot nggak? Ya kalau gue tahu apa lapor ulang. Kan gitu nih. Jadi ini problem, Pak. Saya berharap Bawaslu betul-betul bekerja keras supaya nanti, Pak, kalau memang DPR dan pemerintah bersepakat memperbaiki undang-undang, paket undang-undang pemilu, saya ingin Bawaslu itu kuat, Pak. Gak ada tuh gakumdu-gakumduan. Bawaslu, badan sendiri kalau menurut saya. Saya pengalaman tuh di BAP dengan order. Pengalaman saya dikejar-kejar terus. Padahal di depan mata banyak terjadi pelanggaran, saya ditarget. Situasi kita kayak masih begini, Pak. Lalu gimana kemudian kita nanti bisa menerima integritas hasilnya, Pak? Kredibilitasnya. Ya. Saya mohon itu, Pak, pimpinan, mohon maaf. Karena di sini banyak pengalaman pribadi soal pemilu kemarin, saya berharap kita nggak mengulang hal yang sama, Pak. Ini untuk perbaikan. Kalau soal keras suara udah bawaan lahir, Pak. Mohon maaf. Terima kasih.